Saya mencintai kamu. Dan saya berharap kamu bisa menerima cinta saya. Nah, ini ya. Nah, sebentar ya. Assalamualaikum Bu Nabila. Waalaikumsalam, Sim. Gimana proyek Sunter? Apa udah bisa dikerjain hari ini? Maaf Bu, supplier kita masih menunggu dari pihak finance yang kabarnya sampai hari ini belum juga cair. Loh, bukannya berkas-berkas PO-nya udah saya tanda tanganin ya kemarin? Iya Bu, nanti saya tanyakan lagi ke bagian finance-nya. Tolong bilang ke bagian finance, saya minta laporan anggaran soal itu segera ya. Baik, Kasih, Sim. sama-sama Bu. Makasih ya dok, udah anterin saya sampai kantor. Makasih juga udah sabar banget menghadapi emosi saya yang naik turun. Itu karena saya sudah mengenal kamu cukup lama. Ya, terus kalau kamu emosi, masa saya langsung nyerah dan baper gitu aja? Berarti usaha saya selama ini sia-sia. Dokter bisa aja deh. Kalau gitu saya turun dulu ya. Sebentar. Kamu ngerasa ada yang kelupaan nggak? Lupa apa dok? Kamu nggak ingat kalau hari ini hari apa? Maksudnya? Coba saya pinjam telapak tangan kamu. Dokter mau ngapain? Saya mau nunjukin sama kamu gimana caranya mijit supaya orang nggak lupa. Jadi caranya tuh titiknya tuh di sini. Sini. Selamat ulang tahun hari ini. Dokter kok tahu hari ini saya ulang tahun? Kamu kan pernah jadi pasien saya. Kamu pernah isi data pasien kamu untuk berkas di rumah sakit. Makanya saya tahu. Ya ampun, saking sibuknya kerja dan mikirin semua masalah yang ada, saya sampai lupa kalau hari ini saya ulang tahun. Ini untuk perempuan yang sangat istimewa untuk hidup saya. Yang sampai dia lupa sama hari ulang tahunnya sendiri karena sibuk memikirkan kebahagiaan anaknya. Jadi kali ini saya akan menyatakan ulang perasaan saya ke kamu. Erika, saya mencintai kamu. Dan saya berharap kamu bisa menerima cinta saya. Bu Nabila, Iya, Sim. maaf mengganggu. Saya sudah sampaikan ke bagian finance dan ini berkas laporan yang Ibu minta. Dan saya juga sudah sampaikan dan orang finance bilang pembayarannya sudah dalam proses. Oke, semoga nggak ada lagi kendala dalam prosesnya ya. Dan proyek Sunter bisa berjalan lancar. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Waalaikumsalam, Kak. Apa ada masalah mbak? Iya, ada sedikit masalah di bagian finance. Bagian finance kenapa? Ada keterlambatan pembayaran untuk proyek Sunter, tapi sekarang prosesnya udah berjalan. Proyek ini yang berkasnya aku manipulasi kemarin. Maafin aku ya mbak. Aku terpaksa ngelakuin ini karena aku diancam sama Wilda. Kak, kok diem aja?
Nggak apa-apa Mbak, yaudah kalau gitu aku ke ruangan aku dulu ya. Ya. Aku harus bisa bersikap biasa aja. Dan jangan sampai buat Mbak Nabila curiga. Halo ya. Mas Arga, Mas, barusan aku dengar ada masalah di bagian finance perusahaan soal pembayaran proyek Sunter. Mas, aku takut banget kalau sampai semua ini terbongkar. Tenang deh, bisa panik. Erika, kamu tuh bisa gak sih ngatasin masalah sendiri? Gak usah telepon Mas Arga terus. Ini kan kamu yang manipulasi kantor itu ya. Jadi kamu pikir dong, harus lebih tegas lagi. Oke? Saya gak mau kamu kayak gini untuk rencana kita selanjutnya. Mas Arga, Aku udah bilang sama kamu, aku gak suka kalau kamu ngerebut HP aku. Kamu mau kemana? Kantor. Mas, kamu tolong bilang dong sama adik kamu. Bilang sama dia jangan selalu ngandelin kamu. Dia harus bisa mandiri dong. Mas Arga. Gue bingung banget deh. Harus gimana lagi gue ngadepin Shira. Pokoknya gue jahat banget ya jadi kakaknya Shira. So totally not, Besti. Gue saksinya kok. Lo udah ngelakuin banyak hal yang the best buat jagain adik-adik lo sama bunda lo. So don't worry about Shira. Udahlah, omongannya Shira nggak usah terlalu masukin ke hati. Kamu juga anak kecil pasti begitu. Tapi gue yakin kok, ntar kalau Shira udah gede, pasti dia bakal mikir yang lain. Dia nggak bakal nyalain lu. Ya gue tuh cuma pengen bilang sama Shira. Yang terluka itu bukan cuma Shira doang. Ya meskipun Shira tuh paling deket sama ayah gue. Tapi gue, Albi sama bunda gue juga terluka, Jen. I know what you mean. Mending sekarang lo lupain deh tentang Shira. Lo juga harus mikirin Albi sama bunda lo kan. Kasian mereka kalau lo tinggal nginep di rumah gue. Tapi kalau lu capek, butuh yang refreshing gitu. Kalau pintu rumahnya Cynthia tertutup, ingat pintu rumah Jenny selalu terbuka untuk Raya. Sebagaimana pundak ini selalu siap untuk disenderin kapanpun. Jen, I told you so many times. Bisa gak sih kalau Raya lagi serius tuh gak usah bercanda? Bisa gak sih? Tolong, tolong. Mas, Gimana masa proyek Sunter? Mereka gak curigaan sama kamu? sementara ini sih belum Mas, tapi aku nggak tahu ke depannya gimana. Mas, aku beneran gak tenang deh. Aku ngerasa bersalah banget sama Mbak Nabila. Erika sama Mas Arga ngapain di sana? Kelihatannya mereka lagi ngobrolin masalah yang serius. Apa mereka lagi ngebahas soal ancaman Wilda ke Erika? Aku jadi penasaran. Mau sampai kapan Mas kita ngelakuin ini semua? Aku nggak mau terus-menerus ditekan sama Wilda. Apalagi aku harus mengkhianati orang yang udah baik banget sama aku. Masih belum nemuin gimana cara ngebuat file bukti itu dari Wilda. Untuk sekarang kita cuma bisa ikutin kemauannya dia, kita nggak punya pilihan lain. Apa kamu udah coba cari di laptopnya atau handphonenya Wilda? Mungkin aja file buktinya disimpan di situ. Mas, aku mohon sama kamu secepatnya kamu hilangin file itu. Sekarang cuma kamu harapan aku satu-satunya. Hilangin file apa yang kamu maksud, Erika?
Mbak, sejak kapan kamu ada di situ? Baru aja. Tolong kasih tahu aku kan. File apa yang dimaksud? Apa ini ada hubungannya sama ancaman Wilda ke kamu? Sekarang kamu menjilat kuda kamu sendiri. Maksud kamu apa ya? Kamu kan yang minta cerai dari aku dan gak mau kerujuk lagi. Terus kamu ngerti dong. Kamu gak perlu ikut campur urusan aku dan Erika lagi. Karena kamu udah bukan bagian dari keluarga aku lagi. Mas, kamu bener-bener keterlaluan. Kalau kamu bersikap kayak gitu terus sama Mbak Nabila, yang ada Mbak Nabila makin sakit hati sama kamu. Aku gak peduli sama perasaan Nabila. Dia juga gak peduli sama perasaan aku. Sekarang aku cuma pengen tegas sama dia. Supaya dia sadar kalau dia bukan bagian dari keluarga kita lagi. Dan dia gak berhak ikut campur masalah kita. Mas, aku mohon jangan bikin aku berada di posisi yang makin merasa bersalah. Aku tuh udah anggap Mbak Nabila sebagai kakakku sendiri. Jangan bilang kamu berubah pikiran. Kamu pasti tahu soal rencana kita dan bongkar semua bukti yang dipegang sama Wilda. Mungkin omongan Mas Arga tadi ada benernya. Seharusnya aku tuh gak terlalu kepo sama masalah keluarga mereka. Aku cuma berusaha peduli sama masalahnya Erika. Itu pun akhirnya disalahpahamin sama Mas Arga. Aku minta maaf sama kalian. Kalian jangan salah paham dulu ya. Aku tuh tadi ngikutin kalian karena aku kepikiran sama ancamannya Wilda ke Erika. Tapi aku nggak ada niat sama sekali untuk ikut campur masalah keluarga kalian. Mbak Nabila, tunggu. Mungkin aja Erika bener. Aku udah keterlaluan sama Nabila. Mungkin kata-kata yang aku ucapkan ke Nabila tadi sangat kejam. Kenapa aku bisa setega itu sama Nabila? Apa karena hatiku terlalu sakit? Saat Nabila nolak aku buat rujuk.